Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri As-Salafiyah yang saya banggakan dan yang saya sayangi, semoga yang di rumah terus menjalani karantina, jangan keluar-keluar, tetap menggunakan masker, physical distancing. Kemudian santri-santri yang di pondok tetap sabar menunggu nanti pulangnya di rumah, giliran MTS sudah sampai pondok, gantian nanti yang MA, SMK liburan. Kita mulai pelajaran kita tentang siapa saja yang tidak berhak mendapatkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu utawi dawe musonef. Rupane wa ilaman lan maring wong yujadu kang den temu sapa man minhum saking asnaf. Ai al asnafi tegese pira-pira kelompok. Iku fihi ing dalam qauluhu isyaratun utawi isyarah. Ila annahu marang sak temene kelakuan iku idza fuqida. Ing dalem nalikane den sepekake tidak ditemukan. Sopo ba'dul asnafi sebagiane piro-piro pantan, beberapa golongan tidak ditemukan. Wa wujida lan den temu sopo al ba'du sebagian asnaf, tusrafu mongko den tasarufake opo zakat liman marang wong yujadu kang den temu sopo man minhum saking asnaf. Kemarin sudah kita terangkan, ada fakir, ada miskin, ada gharim, ada amil, ada orang-orang yang jihad fisabilillah. Nah, kalau beberapa asnaf ini yang ditemukan hanya fakir saja, ya sudah kita tasarufkan kepada fakir. Karena Indonesia sedang keadaan damai, nggak ada orang jihad, ya kita tasarufkan kepada orang fakir miskin. Oh, sekarang adanya itu cuma fakir saja. Kalau yang miskin sudah nggak ada karena Indonesia sudah sejahtera misalkan, ya sudah kita serahkan ke yang fakir saja. Atau di Indonesia fakir miskin sudah tidak ada karena sudah menjadi negara maju, semua sudah sejahtera. Adanya hanya gharim, orang yang menghutang untuk mendamaikan Indonesia ini. Oh, berarti gharim, kita serahkan ke gharim. Jadi tidak harus mencari semua asnaf, tidak harus. Yang ada saja, siapa kita serahkan ke mereka. Jadi asnaf itu sifatnya opsional, tidak harus kita mencari asnaf yang fakir, miskin, gharim, mujahid. Tidak harus semuanya dicari, seadanya saja. Siapa yang ada kita berikan. Fa'in fukidu mongko lamun den sepekake atau tidak ditemukan sopo asnaf kuluhum ya sekabehane asnaf. Kalau semua nggak ada bagaimana? Fakir miskin nggak ditemukan, gharim nggak ada, ibnu sabil nggak ada, fisabilillah juga nggak ada. Khufidot mongko den reksa den jogo apa azakatu zakat hatta yujadu sehingga den temu sapa asnaf kuluhum ya sekabehane asnaf au ba'dhum utawa sebagiane asnaf. Zakatnya disimpan sampai ditemukan orang yang berhak mendapatkannya. Walayak tasirulan ora karingkes utawa orang ringkes, ora kena ringkes ngoten. Walayak tasirun ora kena ringkes sapa wong fi ita zakati ing dalem ngawehake zakat ala aqalla ing atase wong kang luwih sithik min salasatin timbang telu min kulli sinfin saking saben-saben pandan minal asnafi saking pira-pira pandan asamaniyati kang 8. Kita tidak boleh menyerahkan lebih sedikit dari 3 orang dari masing-masing kelompok. Jadi minimal yang kita beri itu adalah 3 orang dari masing-masing kelompok.
ilal amila kejaba amil zakat fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yaju yuwenang boleh apa ayakuna yen to ana sapa amil iku wahidan wong siji. In hasolat lamun hasil bihi kelawan wahid apa al hajatu kebutuhan. Jadi masing-masing kelompok itu kita kasih 3 orang kecuali amil. Kalau amil itu walaupun petugas zakatnya hanya 1 orang, kita serahkan kepada 1 orang itu saja sudah cukup. Kalau memang 1 orang tersebut bisa menangani seluruh urusan zakat. In hasolat bihil hajat. Kalau memang kebutuhan untuk zakat dan membaginya itu cukup 1 orang, ya berarti 1 orang itu yang kemudian mendapatkan zakat dari golongan amil. Nah, terus saya pernah Pak, di sebagian daerah saya zakat itu diserahkan kepada Pak kaum atau imam masjid, atau diserahkan kepada guru ngaji, itu boleh atau tidak? Itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena mereka semua itu termasuk sabilillah. Sabilillah itu ditafsiri dengan sabilil khair. Siapapun yang berjuang untuk kebaikan agama itu dia bisa mendapatkan zakat fitrah. Sehingga di daerah Melangi sini itu juga ada tokoh-tokoh agama yang mendapatkan zakat fitrah karena mereka semua adalah pejuang-pejuang fisabilillah, fisabilil khair. Fa in sarafa mongko lamun nasarofake sapa wong li isnaini marang wong loro min kulisin fin saking saben-saben golongan pantan gharama mongko nempuhi sapa wong lisalisi marang wong nomor 3 akola kelawan luweh kidik akola mutamawalin kelawan luweh kidik-kidike bondo kang den aji kerto atau barang yang ada harganya yang punya nominal wakila lan den ngendikaake yahrumu nempuhi sapa wong lahu marang salis asulu saing sepertelon. Kalau orang yang membayar zakat hanya menyerahkan kepada 2 orang saja, maka dia diwajibkan mengganti rugi kepada orang yang ketiga. Nah, ganti ruginya itu berapa? Memberikan sedikit-sedikitnya harta yang ada nilainya. Memberikan sedikit-sedikitnya harta yang ada nilainya. Menurut versi lain, berikan 1/3. Wahom satun utawi wong 5 iku laya juju ora wenang apa daf'uha nyerahake zakat ilaihi marang khomsah. Ada 5 orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Rupane al-ghaniyu wong sugih bimalin kelawan bondo, orang kaya tidak boleh diberi zakat. Aukas bin utawa sugih orang yang dia itu sibuk punya banyak pekerjaan. Wal abdu lan budak. Budak juga tidak menerima zakat karena budak itu sudah dinafkahi oleh tuan-tuannya. Wa banu Hasim lan anak turune Bani Hasim. Wa banul Muthalib lan anak turune Bani Muthalib. Nah, ini keluarga Nabi Muhammad itu tidak berhak mendapatkan zakat. Sawaun iku padha uga manau utawi yen to nyegah sapa Banu Hasim Banu Muthalib haqqahum ing Banu Hasim Banu Muthalib khumusil khumus saking 1/5 amla utawa ora. Jadi dulu itu yang namanya Banu Hasim Banu Muthalib mendapatkan bagian khumusil khumus. Nah, baik mereka mendapatkan atau tidak, yang namanya keluarga Bani Hasim, Bani Muthalib, keluarganya Nabi tidak mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan zakat. Kita nggak boleh ngasih zakat kepada para habaib, itu nggak boleh. Tapi ada pendapat dari madhab Hanafiyah, boleh. Alasannya apa? Zaman dulu Bani Hasim, Bani Muthalib itu orang kaya-kaya dan sudah mendapatkan bagian sendiri dari khumusil khumus.
mereka sudah tidak perlu mendapatkan bagian dari zakat. Tapi masa Abbasiyah, keluarga Nabi ini disisihkan, dipojokkan, sehingga mereka dari segi finansial sangat lemah. Oleh karena itu, dari mazhab Hanafiyah mengatakan karena keluarga Nabi itu secara ekonomi sekarang lemah, maka boleh diberi zakat. Ini pendapat dari sebagian mazhab Hanafiyah kalau tidak salah. Jadi sekarang kita lihat itu, kalau ada habaib kok secara ekonomi lemah, boleh diberi zakat menurut mazhab Hanafiyah, tapi tidak boleh diberi zakat menurut mazhab Syafi'iyah. Wakadha iku kaya mengkono-mengkono Banu Hasyim utako uhum utawi piro-piro pamerdekane Banu Hasyim. Budak-budak yang dimerdekakan oleh Banu Hasyim juga tidak diberi zakat. Walaya juyu ora wenang apa daf'u zakat nyerahake zakat ilaihi marang utako uhum. Budak-budak yang dimerdekakan oleh Banu Hasyim, Banu Muthalib tidak berhak mendapatkan zakat. Waya juyu lan wenang likulin kedue saben-saben siji minhum sangking Bani Hasyim apa ahdu sodako titatawui ngalap sodakoh sunnah alal masyhuri menurut kaul kang masyhur atau populer, kang terkenal. Kalau mengambil sodakoh bagaimana? Boleh. Misalkan ada orang sedekah kepada keluarga habaib, boleh. Ini menurut kaul masyhur. Tapi kalau mengasihi zakat, ada perbedaan di kalangan ulama. Wal kafir lan wong kang kafir, orang kafir juga tidak boleh mendapatkan zakat. Wa fi ba'dhin nusah lan iku ing dalem sebagiane naskah walatasihu lil kafiri, redaksi walatasihu lil kafiri. La tasihu ora sah apa zakat lil kafiri marang wong kang kafir. Memberikan zakat kepada orang kafir tidak sah. Waman utawi sapane wong talzamu kang wajib al muzaki ing wong kang zakat apa nafaqatuhu nafakoe man layat fa'uha ora kena aweh sapa muzaki ing zakat az-zakata tegese ing zakat ilaihi marang man bi ismil fuqara'i kelawan aran utawa atas nama pira-pira wong kang fakir wal masakin lan pira-pira wong kang miskin. Waya juyu lan menang apa dafuha nyerahake zakat ilaihi marang mantal zamu al muzaki nafaqatuhu bi ismi kaunihim kelawan aran anane man iku huzatan wong kang perang wa gharimin lan pira-pira gharim masalan kelawan umpamane. Jadi kalau kita punya anak, kok anak kita itu fakir, miskin, kita tidak boleh ngasih zakat kepada anak kita. Nggak boleh zakat kita diserahkan kepada anak kita yang fakir miskin, itu nggak boleh. Terus bagaimana bolehnya? Kecuali kalau anak kita ini mujahid, atau kecuali kalau anak kita itu gharim, dia miskin karena seluruh uangnya dikeluarkan untuk mendamaikan Indonesia, kemudian dia ngambil hutangan juga ditasarufkan untuk perdamaian Indonesia, kemudian dia jatuh fakir miskin, maka dia boleh diberi zakat oleh bapaknya. Nah, ini jadi memberi zakat anak itu kalau statusnya sebagai fakir miskin nggak boleh, tapi kalau anak yang diberi zakat itu adalah gharim atau huzat, orang yang sedang perang, boleh. Nah, itu merupakan keterangan siapa saja yang berhak menerima zakat dan yang tidak diberi zakat. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik. Kalau ada yang belum paham, nanti sesampainya di pondok akan kita diskusikan, akan kita musyawarahkan, dan bisa ditanyakan besok ketika kita sudah bisa tatap muka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.